Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit mau berbagi tips atau cara saya pribadi di kandang saya pribadi ya. Video kali ini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang fungsi obat yang ada di tangan saya ini ya. Kebetulan dengan cuaca yang sekarang kita dituntut untuk sehat selalu, dari konsumsi vitamin, terus menjaga kesehatan, pola makan juga perlu dituntut ya. Soalnya dengan keadaan yang cuaca yang begitu ekstrim sekarang ya, kadang kalau sudah panas terlalu panas, tapi kalau seandainya dingin terlalu dingin ya. Kemarin terakhir berita yang beredar di sosmed, sekarang ini posisi bumi itu berada di titik paling jauh dari bumi, jadi sekarang itu udaranya dingin ya. Makanya daripada itu, untuk menjaga kesehatan terutama hewan ya, saya akan sedikit memberi penjelasan tentang fungsi obat yang ada di tangan saya. Bisa kelihatan ini, kalau di videonya nanti akan terbalik ya. Terbalik soalnya saya pakai kamera depan. Ini ada injektif B12. Apa sih fungsinya B12 ini? B12 ini fungsinya kalau seandainya misalkan dibandingkan dengan obat-obat yang dipakai kita ya pribadi, ini tujuannya kalau dilihat dari keterangannya, terus kemarin juga tanya-tanya sama teman yang berpengalaman ya, saya juga pakai obat ini mungkin lumayan lama juga ya. Saya pakai biasanya ini dipakai biasanya setelah melahirkan atau domba-domba yang diperkirakan sakit atau kurang darah, jadi pertumbuhannya juga melambat. Ini bagus obat ini ya. Emang ada beberapa obat yang fungsinya mungkin rekan-rekan masih belum tahu atau sudah tahu daripada saya sebelumnya. Mungkin saya coba tanya-tanya. Kemarin juga ada yang tanya, Mas, kalau pertumbuhan hewan melambat itu, domba khususnya ya, sapi, kuda, babi gitu, mungkin masih saya belum pengalaman, cuman untuk sementara ini saya fokuskan ke domba atau sapi ya. Soalnya terus terang, sebentar woy, biar santai ya. Mohon maaf kalau seandainya misalkan video ini terganggu dengan rokok saya. Soalnya pagi-pagi saya kayak gini biasanya ngopi terus rokokan gitu. Habis itu kita berangkat kerja. Lanjut lagi ke penjelasan B12 ini. Jadi B12 ini fungsinya adalah biasanya cenderung ke anemia, kekurangan darah. Jadi kalau seandainya misalkan teman-teman lihat dombanya lemes, letih, lesu, itu kekurangan darah. Jadi saya sarankan, mungkin teman-teman mau tanya-tanya dulu tentang monggo. Ini biasanya di injektif ini biasanya dilakukan 2 hari sekali, sampai pertumbuhannya atau masa-masa pemulihannya pulih lagi ya. Bentar ya, Nah, tampilannya kayak gini dari ya. Sebentar, ini dikira sponsor nanti ya. Jadi tampilannya kayak gini, injektif B12 ya. Ini fungsinya biasanya dilakukan kalau seandainya misalkan punya hewan-hewan pertumbuhannya kurang bagus atau lambat. Ini cenderung ke masalah kurang darah, misalkan teman-teman mungkin pertumbuhannya kurang, hewannya juga kurang bagus, bisa dikasihkan obat ini. Jadi obat ini bisa digunakan pertumbuhan, indikasinya pertumbuhannya kurang bagus atau kurang bisa pakai obat ini. Yang pertama itu. Yang kedua, saya pribadi itu lakukan penyuntikan kalau seandainya domba sudah melahirkan. Kebetulan di kandang saya ini kebanyakan betina ya, jadi kebetulan saya ini masih fokus ke breeding dulu. Fatteningnya mungkin next time ya, nanti juga, soalnya terkendala dengan dana juga. Kebetulan saya pribadi mau
investasinya pakai produk sendiri ya. Jadi tidak kita cuman beli 1 kali babon yang produktif, biar bisa menghasilkan cempe-cempe, sekiranya kita nantinya tidak usah beli-beli domba lagi ya. Nah, obat ini juga bagus kalau seandainya misalkan yang pertama tadi masalahnya itu anemia, kekurangan darah, pertumbuhan juga melambat, indikasinya kayak gitu. Jadi kalau seandainya misalkan rekan-rekan masih ragu atau kita baca aturan pakai dulu, sampean juga baca aturan pakai dulu. Jadi di sini juga sudah mulai lengkap. Nah di sini itu diterangkan lah, nice. Nah ini pertumbuhan yang kurang baik atau terhambat, anemia sebelum atau sesudah melahirkan, sesudah operasi, anoreksi atau tidak ada nafsu makan, kelemahan umum, gangguan efisiensi dan asum. Jadi obat ini sedikit bagus ya, bagus lah. Saya sarankan kalau seandainya misalkan teman-teman juga merasa kebingungan atau ini bisa konsultasi langsung dengan saya pribadi. Terus terang saya pribadi juga masih proses belajar, masih belum 100% tahu tentang dunia peternakan. Cuman saya pribadi ini hanya sebatas pengalaman saya pribadi. Alhamdulillah dengan pakai obat ini nafsu makan, terus pertumbuhannya juga bagus. Nanti akan saya videokan bobot sebelum dan sesudah pakai obat ini. Jadi di video next selanjutnya saya akan paparkan langsung. B12. Nah mungkin sedikit pengetahuan keterangan tentang injektif B12 ini. Jadi kalau seandainya misalkan teman-teman mau tanya-tanya, bisa langsung konsultasi sama saya secara gratis. Soalnya saya maunya saya itu mau berbagi ilmu lah ya, berbagi pengalaman. Saya pribadi autodidak, tidak sekolah, tidak apa, cuman saya pribadi berusaha untuk memperbaiki ketertinggalan ilmu atau pengalaman saya pribadi yang kurang bagus ya. Ya udah, sekian review dari saya pribadi. Mohon maaf kalau seandainya video ini kurang berkenan atau masih jauh dari kata sempurna. Saya pribadi manusia, kalau seandainya nanti dari video ini keterangannya ada yang masih melenceng, mohon teman-teman komen. Tapi kalau seandainya misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman semua agar Indonesia tidak ketertinggalan tentang ilmu, khususnya dunia peternakan. Jangan pernah gengsi untuk melakukan perubahan. Lakukan dari diri sendiri. Pemuda yang produktif, pemuda yang kreatif pasti akan produktif. Jaya terus pemuda, peternak muda Indonesia. Bye.